Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, para majelis guru, orang tua wali murid, dan anak-anakku sekalian yang saya cintai, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh berkah ini saya khususnya sangat berbahagia sekali bisa berada di tengah-tengah syababul mustaqbal. Ma makna syababul mustaqbal? Pemuda masa depan. Syabab, pemuda. Mustaqbal, masa depan. Masa depan ada di tangan kalian. Kalian yang akan membangun masa depan itu. Kalau seandainya kalian baik, insya Allah masa depan akan baik. Tapi kalau kalian buruk, maka masa depan akan buruk juga. Saya sangat berbahagia sekali. Alhamdulillah, ana masrurun jiddan indama akunu amama al-wujuhi at-thayyibah alladzina ya'tuna min ba'id aw min qarib. Man ab'adukum hana Abdurrahman ismukal karim Abdurrahman Saleh. Min aina anta? Min Batam. Kam kilo Batam min hana? Hal hunaka man huwa ab'ad minhu? Hal hunaka man huwa ab'ad minhu? Ada yang lebih jauh lagi dari Batam? Tidak ada. Jadi yang paling jauh Batam. Abdurrahman Saleh. Saya kasih hadiah. Nah, ini kamu dapat hadiah dari penulisnya langsung ini. Nah, ini barangkali belum terasa penting karena ini kajian-kajian kampus. Tapi yakinlah insya Allah suatu saat kalian akan membutuhkannya. Jadi berusahalah untuk membaca sesuatu yang lebih dari muqarrar kalian. Itu tanda bahwa kalian punya semangat yang lebih jauh dan lebih tinggi. Fadhal. Judulnya Teori Ma'alatul Af'al. Solusi problematika kontemporer dalam bingkai maqasid syariah. Nah, fadhal. Ya Allah. Jazakumullah khair. Rajin belajar. Baik, tentu saja yang paling pantas untuk kita ucapkan pada pagi ini adalah kata syukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala untuk semua nikmat yang diberikannya kepada kita. Tidak ada satu detik pun hidup yang kita jalani kecuali pada saat itu ada nikmat Allah yang bersama kita. Dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun kita. Bahkan dalam keadaan mendapatkan musibah sekalipun, di situ ada nikmat Allah. Itulah sebabnya kita harus sering-sering mengucapkan Alhamdulillah.
Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Dan segala keadaan kita harus memuji Allah. Kita bisa hadir ke rumah Allah pada pagi ini, itu nikmat karena hanya bisa atas izin Allah. Barangkali ada di antara orang tua yang ingin hadir, tetapi ada kendala-kendala yang membuat dia tidak jadi bisa hadir. Alhamdulillah, yang sudah berada di sini itu berarti semua adalah atas izin Allah. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang telah berjuang mengorbankan segala-galanya demi tegaknya sebuah syariat Islam itu hendaknya selalu kita taati, hendaknya selalu kita tauladani. Jangan coba-coba untuk mencari tauladan lain selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah ada tauladan yang sebaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita di akhirat kelak bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Syafaat itu artinya pertolongan. Pertolongan pada saat kita memang hari yang sangat sulit. Yaumun asir. Yaumun asir. Apa arti yaumun asir? Hari yang sulit. Hari mahsyar itu, hari hisab itu disebut oleh Al-Quran sebagai yaumun asir, hari yang sulit. Maka pada saat itu yang kita perlukan adalah syafaat dan pertolongan. Dan itu diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga nanti di akhirat kelak semua kita bisa mendapatkan minuman yang dituangkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis dikatakan nanti saya akan tunggu-tunggu kalian di telaga. Siapa yang hafal hadisnya? Ada hadis Rasul mengatakan nanti saya akan tunggu kalian di telaga untuk kemudian diberikan minum. Apa hadisnya? Ada yang hafal? Hafal? Ana faratukum fil haud. Ana faratukum fil haud. Saya akan tunggu kalian di telaga. Maka ada telaga yang biasa kita disebut orang namanya telaga Kautsar. Haud itu artinya telaga. Nanti Rasul nunggu-nunggu. Datanglah kita dikasih minum. Betapa bahagianya pada saat kita mendapatkan minuman yang langsung diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, "Man syariba minhu lam yazma abadan." Siapa yang telah meminumnya maka dia tidak akan lagi merasa haus. Kalau dia sudah minum langsung dikasihkan oleh Nabi, maka dia tidak lagi merasa haus. Padahal mahsyar itu adalah tempat di mana semua orang kehausan. Mahsyar tempat di mana orang-orang pada kehausan. Dan kalau sudah dapat minuman itu, dia tidak akan merasa haus lagi. Dalam hadis itu dikatakan ada dua kelompok yang diusir oleh malaikat. Datang mereka, malaikat mengusir. Datang lagi kelompok kedua, diusir oleh malaikat. Suhkan. Apa kata Rasul? Kenapa diusir? Bukankah mereka adalah umatku? Bukankah mereka adalah umatku? Kenapa mereka diusir? Apa kata malaikat ketika itu kepada Rasul? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Karena kamu tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah meninggalnya kamu. Siapa dua kelompok itu? Yang pertama adalah al-murtaddin. Yang pertama adalah orang-orang
murtad. Orang murtad adalah orang yang meninggalkan Islam. Orang yang merubah keyakinan dia. Ditinggalkannya keyakinan yang diajarkan oleh Nabi, lalu berpindah kepada keyakinan yang lain. Murtad. Dan ada lagi kelompok yang kedua, itu orang-orang yang ahdatsu fid din. Orang-orang yang mengada-ngada dalam persoalan agama. Dua ini yang diusir dari telaga Nabi. Karena sudah diberikan alasan itu, Rasul pun pada akhirnya ikut mengusir mereka. Bu'dan liman ghayyara ba'di. Menjauhlah, celaka kalian bagi orang-orang yang telah merubah agama. Oleh karena itu, setialah berada di atas sunnah Rasul, tetap taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diajarkan oleh beliau ambil, apa yang dilarang tinggalkan, apa yang beliau suka kita harus mencintainya, apa yang beliau benci kita harus ikut membencinya. Mudah-mudahan itu adalah cara atau langkah, trik-trik untuk nanti kita bisa mendapatkan minuman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja itu menjadi harapan kita, tetapi tidak bisa sekedar ucapan bibir saja. Berharap harus diikutkan oleh usaha. Bercita-cita harus diikutkan oleh usaha. Bukankah kalian semua punya cita-cita? Punya cita-cita semua? Tetapi kalau cita-cita tanpa usaha, nggak akan mungkin berhasil untuk mendapatkan cita-cita itu. Dan cita-cita tertinggi itu adalah masuk surga. Cita-cita tertinggi itu adalah agar nanti selamat di mahsyar. Cita-cita tertinggi itu adalah ketika kita berharap bisa mendapatkan minuman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya untuk kita bicarakan pada pagi hari ini adalah indahnya cara Nabi dalam mendidik generasi. Indahnya cara Nabi dalam mendidik generasi. Siapa generasi yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adalah sahabat. Siapa yang disebut dengan sahabat? Coba, siapa yang tahu? Siapa yang bisa menyebutkan definisi sahabat? Yang disebut sahabat itu siapa? Fadhal. Orang-orang yang pernah bertemu dengan Nabi. Abu Lahab? Orang-orang yang bertemu dengan Nabi lalu beriman dan wafat dalam keadaan iman. Ketemu Rasul, beriman, wafat dalam keadaan beriman. Baik, kamu saya kasih hadiah. Ini hadiahnya lebih besar, tapi saya minta kamu memilih. Ada 2 hadiah di hadapan kamu, kamu milih yang mana? Ini coklat 1, buku 1. Kamu milih yang mana? Ini buku Usul Fikih Terapan. Bagaimana para ulama menggunakan kaidah fikih dalam menjawab masalah-masalah kehidupan. Dan ini adalah coklat yang sangat enak. Kamu pilih yang mana? Pilih buku. Kenapa kamu pilih buku? Karena tujuan untuk mendapatkan, Masya Allah, jazakallah khair. Sebentar. Ada konsep di sini. Kalau seandainya memilih ini,
berarti pandangannya nggak jauh ke depan. Dia hanya sekedar melihat apa yang ada di depan mata untuk kemudian dinikmati. Tapi ketika dia memilih buku, berarti ada pandangan yang lebih jauh ke depan. Bisa jadi demi mendapatkan pandangan yang jauh ke depan itu, yang dekat pun bisa didapat. Nah, maka dua-duanya untuk jazakallah khair. Sahabat tadi, Najasyi sahabat tidak? Raja Najasyi sahabat apa tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena dia tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sahabat itu disuruh hijrah oleh Nabi ke wilayah Habasyah. Kata Rasul, di sana ada raja yang la yuzlamu indahu ahad. Tidak ada yang dizalimi di sisi raja itu satupun. Rajanya baik. Hijrahlah kalian ke sana. Sampai pada ketika Raja Najasyi wafat, Rasul menyolatkannya secara gaib. Berarti dia muslim. Kalau tidak muslim, tidak mungkin disolatkan oleh Nabi. Tapi sahabat tidak dia. Tidak. Karena tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah generasi sahabat itu diawali oleh masa jahiliyah? Satu masa kegelapan. Masa jahiliyah itu sebenarnya bukan berarti masa tidak punya ilmu. Orang jahiliyah itu cerdas mereka punya kekuatan hafalan yang luar biasa. Sekali dengar tidak bisa lupa. Begitu cerdasnya mereka. Maka dulu Abu Bakar As-Siddiq itu kalau dia jalan ke pasar, dia tutup telinganya begini. Kenapa dia tutup telinganya? Karena kalau dia dengar apa yang didengar di pasar itu, ada nyanyi-nyanyian, ada musik-musik, tidak bisa dia lupakan. Begitu kekuatan hafalan mereka itu. Dan mereka cerdas. Tapi kenapa mereka disebut sebagai masyarakat jahiliyah? Karena mereka tidak tahu apa hak-hak dan kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi generasi sahabat itu generasi yang berawal dari masa jahiliyah, karena dididik oleh seorang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah dia generasi yang terbaik. Oleh karena itu perlu kita melihat apa rahasianya, apa rahasia kesuksesan Rasul dalam mendidik generasi itu. Kenapa Nabi berhasil? Bagaimana caranya? Keindahan itu akan kita coba lihat insya Allah pada hari ini. Kita kalau ingin berhasil mendidik generasi, maka caranya adalah tengok bagaimana Rasul mendidik generasi sahabat. Kalau kita ingin berhasil dalam mendidik sahabat-sahabat ini, maka kita tengok bagaimana dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik generasi sahabat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan pernah kita mencoba untuk mencari orang yang lebih baik dalam mendidik generasi itu. Dan ketika dibilang mendidik, ini saya perlu berikan penjelasan. Ketika disebut mendidik, ini maksudnya bukan hanya untuk para guru. Ketika disebut mendidik, masuk di situ para ayah. Ketika mendidik, masuk di situ para ibu. Ketika mendidik, bahkan masuk di situ kalian sendiri yang sedang belajar sekarang ini, siapa tahu menjadi dan harus menjadi contoh juga oleh dalam keluarga, mungkin oleh adik-adik dan abang-abangnya. Oleh karena itu ketika kita bicara mendidik, maka masuk sebenarnya semua kita. Dan kita perlu belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul itu sendiri berdasarkan kepada sebuah hadis, apa kata Rasul? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Sam'ani di dalam kitab Adabul Imla wal Istimla.
Jadi adabul imla wal istimla, ada di situ sebuah riwayat di mana Nabi mengatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Apa artinya? Adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Man ya'rif makna hadzal hadis? Man ya'rif? Adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Hah? Ada yang tahu? Apa makna adaba yu'addibu? Dari kata adab. Adab? Adab, etika. Adabani rabbi. Rabb saya mendidik saya. Fa ahsana ta'dibi. Dan didikan itu sangat baik. Maka wajar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah guru terbaik, karena yang mendidiknya adalah Allah melalui Jibril, dan wajarlah Allah memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad ala khuluqin azim, berada di atas puncak keagungan akhlak. Dan akhlak ini enggak sama dengan moral. Akhlak tidak sama dengan moral. Akhlak itu bahasa Islam, dan itu karakter. Karakter yang tertanam pada diri seseorang. Orang kalau akhlaknya pemaaf, pada saat dia membalas, dia tetap pemaaf. Tapi kalau dia pemaafnya hanya pada saat lemah, pada saat kuat nanti dia tidak lagi jadi orang pemaaf. Berarti itu bukan akhlak dia. Karena bukan menjadi karakter. Jadi akhlak itu karakter dan tabiat yang sudah tertanam, bukan dibuat-buat. Ada muttasanno. Tapi kalau moral itu hanya melakukan sesuatu yang dinilai baik oleh orang lain. Tapi belum pasti itu menjadi karakter jiwa dia. Melakukan perbuatan baik, dipandang baik oleh orang lain, itu bagus. Tapi apakah itu menjadi karakter dia atau tidak? Kalau sudah menjadi karakter, barulah menjadi akhlak. Dan Rasul itu la'ala khuluqin azim. Apa bukti Rasul itu la'ala khuluqin azim? Karakternya pemaaf. Ini contoh. Kalian pernah membaca kisah Daksur? Daksur, ada seseorang yang bercita-cita membunuh Nabi. Jadi cita-cita terbesarnya membunuh Rasul. Satu ketika nampaklah oleh Daksur Rasul itu duduk sendiri di bawah pohon. Apa kata Daksur? Ini kesempatan ini. Inilah saat saya bisa membunuh yang namanya Muhammad. Datang dia membawa pedangnya sampai di hadapan Nabi, diacungkan pedang itu oleh Daksur. Apa kata Daksur? Ya Muhammad, may yamna'uka min haq. Ya Muhammad, siapa yang akan menghalangi saya untuk membunuh kamu pakai pedang ini? Itu pertanyaan Daksur. Jawaban Nabi ketika itu satu kata saja, Allah. Yang akan menghalangi adalah Allah. Ketika lafaz Allah itu diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bergetar badannya Daksur, lepas pedangnya itu, dan diambil pedang itu oleh Nabi. Daksur, sekarang giliran saya. Siapa yang akan menghalangi saya kalau saya mau bunuh kamu pakai pedang kamu sendiri? Apa kata Daksur? Tidak ada wahai Muhammad, kecuali kalau kamu yang memaafkan. Dibunuhkah oleh Nabi? Ini karakter. Pada saat dia bisa membalas, dia tetap menjadi orang yang pemaaf. Kalau antum ketemu seperti itu, kamu bunuh enggak orangnya? Antum masmuk? Zakwan. Masya Allah, min aina anta ya Zakwan? Min Rumbio. Masya Allah, Rumbio fin? Fi ay mantiqa? Sukun, aina sukun?
pasar fisuk suq Rumbio. Iza abarta ila qaryati allati fi abriha ana hunak. Sawfa tajiduni insyaallah. Izan ana min Rumbio. Kalau kamu ketemu seperti orang tadi itu, apa yang kamu lakukan? Bunuh. Kan dia bilang bunuh kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat dia bisa melakukan membalas, tapi dia tidak. Ini yang akhlak, ini yang karakter. Rasul itu karakternya dermawan. Pada saat kondisi apapun, maka tetap kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nampak di situ. Dalam kondisi apapun, dan tidak pernah ada orang-orang yang meminta-minta kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikannya. Dan ketika Rasul memberi, tidak pula sedikit-sedikit, sesuai dengan kemampuan yang ada pada dia, yang ternyata itu bukti wa innaka la'ala khuluqin azim. Datanglah seorang yang miskin meminta-minta ke rumah Rasul, Assalamualaikum, dibuka pintu oleh Rasulullah, ternyata dia adalah mutasawwil. Mutasawwil itu pengemis, meminta-minta. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Coba hitung kambing yang ada di bukit sana itu berapa jumlahnya katanya. Oh banyak ya Rasulullah. Mulai hari ini itu semua adalah milik kamu. Ada juga yang dikasih pelajaran oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang meminta-minta, badannya besar, tubuhnya kekar, meminta-minta juga. Kenapa? Tidak bekerja. Nabi tidak memberi kecuali yang diberinya adalah kampak. Bawa ini, gunakan untuk kehidupan kamu. Pergi dia ke mencari kayu bakar, lalu kemudian dijual dan dapat duit. Ditemuinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yang jauh lebih baik sebelumnya daripada keadaan yang sebelumnya. Jadi ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum, wajar generasi sahabat adalah generasi terbaik karena didikan dari seorang guru terbaik yang memang langsung dididik oleh Allah, dan malaikat Jibril memberikan adab-adab untuk kemudian beliau ajarkan kepada para sahabatnya, dan para sahabat itu menjadi orang yang terpuji melalui sebuah ayat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummah, kalian ini adalah umat yang terbaik. Mereka menjadi umat yang terbaik karena dididik oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang merupakan guru yang terbaik. Kalau seandainya kita coba lihat ayat-ayat yang ada atau hadis-hadis yang ada yang menceritakan catatan sejarah, mencatat sejarah bagaimana Rasul itu mendidik, ternyata memang itu sesuatu yang mungkin di luar jangkauan akal kita pada hari ini. Ada namanya Anas ibn Malik. Anas ibn Malik itu dari kecil dia sudah diserahkan oleh ibunya untuk bersama Rasul. Jadi Anas oleh ibunya, Anas kamu sama Rasul saja hidup. Dia masih kecil itu, umur 6 tahun, 7 tahun. Anas inilah yang sering membantu Rasul. Kadang mengambilkan sandal Rasul. Pokoknya ada sama Rasul dan menjadi pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kesaksian Anas ketika itu? Kata Anas, saya bersama Rasul selama 10 tahun. 10 tahun menjadi pembantu Rasul di rumah Rasul. Tapi tidak pernah satu kali pun Rasul memarahi saya dan mengucapkan kata-kata lima fa'alta hadza wa lima la tafa'alu hadza. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu tidak begini? Satu kali tidak pernah. Selama 10 tahun. Lama enggak 10 tahun itu? Hidup bersama pembantu 10 tahun tidak pernah satu kali pun ungkapan kasar yang keluar dari Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Hari ini manusia-manusia berapa kali memarahi pembantunya dalam sehari? Nggak usah dalam sebulan, dalam sehari berapa kali kena marah pembantunya. Tapi Nabi 10 tahun bersama Anas ibn Malik, tapi tak pernah satu kali pun. Disuruhlah oleh Rasul Anas itu, ya Anas tolong cari sesuatu, kasih uang. Iya Rasulullah. Diambil uang itu dan Anas pergi untuk mencari yang diminta oleh Nabi. Di tengah jalan ketemu Anas dengan anak-anak seumur dia. Anak-anak kalau ketemu kawan tentu lupa sama perintah Nabi tadi. Main-main bersama kawannya itu. Rasul bilang, kok tidak pulang-pulang lah Anas ini. Dibuntuti oleh Rasul ke jalan, ternyata nampak dia sedang main-main sama anak-anak yang lain. Dia tengok aja sama Nabi gini, dia sambil main-main. Sini dia, sini Anas. Pas Anas mandang, katanya baru ingat apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu apakah dia dimarahin oleh Nabi? Enggak juga rupanya. Jadi wajar. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Inilah guru terbaik yang berhasil mendidik generasi. Yang kalau kita ingin mendidik generasi hari ini, ambil cara beliau. Ada seorang Badui. Orang Badui itu istilah untuk orang pedalaman Arab, orang perkampungan Arab. Dia tidak tahu bagaimana tata cara hidup di kota. Datang ke kota Madinah, dia kira kota Madinah sama dengan perkampungan yang ada pada tempat dia. Masuk dia dalam masjid, sampai dalam masjid sak pipis, mau buang air kecil. Orang Badui itu kapan sesak pipis, di situ pipisnya. Maka pipislah orang Badui tadi di dalam masjid. Terbayang kalau ada orang pipis di Masjid Ibnu Jarir. Masjid Nabawi, masuk dia pipis dalam masjid. Sahabat yang hadir ketika itu berdiri ingin memukulnya. Apa kata Rasul? Mah. Udah, biarkan dia selesai dulu pipis. Selesailah dia pipis, dipanggil Rasulullah. Sini sebentar. Innama haza masjid la yasluhu fiha illa zikrullah wa tasbih wa salah wa qiraatul Quran. Ini adalah masjid. Ini tempat mulia yang tidak pantas dilakukan kecuali solat, zikir, tasbih, baca Quran. Yang tadi itu tidak pantas untuk dilakukan di masjid. Diminta oleh Rasul segayung air, disiramkan kepada pipis yang sudah keluar tadi, kemudian ditimbun, lalu selesai masalah. Ada doa orang Badui itu ketika itu melihat cara Nabi dalam mengingkari satu kemungkaran, dan begitu tertarik orang Badui tadi dengan cara Nabi itu, lalu dia berdoa. Apa doa orang Badui itu ketika itu? Allahummarhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Apa kata orang Badui itu? Ya Allah, sayangilah saya dan Muhammad, jangan sayangi orang selain kami berdua. Berarti yang sahabat-sahabat tadi jangan disayangi juga. Kata Rasulullah, la dayaqtal wasi', engkau telah mempersempit sesuatu yang luas. Ternyata para ulama hadis, pensarah hadis belakangan, ketika menganalisa hadis ini, cara Nabi lah yang paling tepat. Membiarkan dulu lalu ditimbun. Cara sahabat yang ingin memburu, memukul, mengejar itu tidak benar. Kenapa? Karena akan terjadi satu di antara dua hal. Pertama, dia akan tahan pipis itu lalu berhenti dan dia bisa sakit. Karena pipis sudah keluar lalu ditahan. Yang kedua, dia akan tetap pipis tapi sambil lari-lari. Yang seharusnya kena najis hanya setumpuk saja, sekarang sambil lari-lari, jangan lari-lari pula sampai tempat imam. Maka akan semakin banyak yang kena najis. Ketika itu diakui, benarlah cara Nabi ini. Dan Rasul tahu, ini kan orang Badui. Orang Badui itu kan nggak paham apa-apa, belum mengerti dia. Nggak mungkin kita memarahin orang yang tidak paham. Maka ada prioritas memang dalam pendidikan Nabi itu.
Ada prioritas dalam cara mendidik Nabi, dan kita harus belajar melihat mana yang prioritas itu, agar didikan kita berhasil. Banyak kali contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah dalam urusan halal haram, beliau pasti tegas. Tapi kalau untuk urusan-urusan yang sifatnya keduniaan, barangkali itu lebih mudah untuk ditolerir. Apa contohnya? Nampaklah oleh Nabi Hasan, tahu Hasan? Ada yang namanya Hasan di sini. Hasan itu cucu Rasul, anak dari Fatimah, ayahnya Ali. Hasan ini ketika itu umurnya 6 atau 7 tahun, belum balik. Suatu ketika nampak oleh Nabi Hasan itu memakan kurma zakat. Diambilnya kurma, dan kurma itu kurma zakat. Dalam hukum kan keluarga Rasul haram baginya harta zakat. Rasul tidak boleh memakan harta zakat, tapi boleh memakan hadiah. Keluarga Nabi, berarti Hasan adalah keluarga Rasul, yang menjadi bagian dari hukum tadi. Nampak oleh Rasul Hasan memakan kurma zakat, dan masuk kurma itu ke mulut Hasan. Masuk kurma itu ke mulut Hasan. Dipanggil oleh Rasul, bahkan dikejar oleh Nabi, dicongkel kurma itu. Dari Hasan, keluarkan kurma itu. Ini tidak halal li ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak halal bagi keluarga Muhammad. Karena persoalannya persoalan halal dan haram. Coba bayangkan dengan kita sebagai orang tua hari ini melihat hal-hal seperti itu bagi orang yang belum baligh. Kan dia kan masih kecil tuh. Kalau pulang tiba-tiba anak pulang nanti bawa mangga, coba tanya, ini mangga dari mana? Atau tiba-tiba pulang dia makan permen umpamanya, tadi tidak dikasih uang dia untuk jajan, tapi kok tiba-tiba ada yang dimakan di mulutnya, nanya enggak kita kira-kira itu dari mana, itu halal atau tidak? Paling yang terucap, dia kan belum balik. Orang balik kan belum ada catatan dosa. Tapi Nabi tidak peduli dengan catatan dosa untuk si Hasan ini. Yang penting dia telah melakukan satu kesalahan, dan Rasul ingin memberikan pelajaran bahwa kalau urusannya dengan halal haram, urusannya dengan akhirat, mesti ada ketegasan seperti itu. Nah, ikhwati fillah, tentu saja catatan-catatan sejarah dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan persoalan seperti itu akan bisa kita menemukannya dalam berbagai buku yang ditulis oleh para ulama. Sesedikit di sini ingin berbagi dengan kita tentang beberapa cara Nabi, metode Nabi dalam mendidik generasi itu. Mudah-mudahan ini nanti menjadi pelajaran bagi kita bersama dalam waktu yang barangkali poinnya tidak akan tersampaikan semua, karena nanti kita akan berdiskusi atau bertanya jawab. Poin yang pertama sekali adalah cara Nabi dalam mendidik itu dengan memberikan keteladanan yang baik. Dengan memberikan keteladanan yang baik. Nabi ketika memerintahkan sesuatu, maka dialah yang pertama untuk melaksanakannya. Kalau dia melarang sesuatu, dialah yang pertama menjauhi larangan itu. Keteladanan ini lisanul hal. Dan lisanul hal itu bisa afdal min lisanil maqal. Apa artinya? Ada yang tahu enggak? Lisanul hal afdal min lisanil maqal. Ada yang tahu? Kasih hadiahnya, hadiah masih banyak nih. Lisanul hal afdalu min lisanil maqal. Ada yang tahu? Dalam berdakwah itu kan ada sesuatu yang bisa kita sampaikan, itu maqal. Kalau hal, mungkin kita tidak mengungkapkan apapun, tetapi tindak dan sikap yang kita tunjukkan itu adalah sesuatu yang bisa berpengaruh dan mempengaruhi orang lain untuk mengambil kebaikan. Bisa dicontoh. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah
orang yang selalu menunjukkan ketauladanan itu sendiri. Dan ketauladanan itu memang sangat ampuh dalam mendidik satu generasi. Dulu ketika dalam satu perjalanan, dan perjalanan itu dilakukan dalam bulan puasa, Rasul bersama para sahabat ketika itu semuanya berpuasa. Tetapi karena perjalanannya jauh, Rasul menyuruh mereka untuk berbuka karena mereka akan menghadapi satu peperangan, akan berperang, dan di bulan puasa disuruh oleh Nabi untuk berbuka. Tidak ada yang berbuka, padahal Nabi sudah memerintahkan. Ini orang-orang ini kok tidak ada yang berbuka nih, kata Rasul, padahal dia sudah menyuruh agar buka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhirnya dia sadar, dia belum mencontohkan. Diambillah air oleh Nabi, diambil segelas air, lalu Rasul minum, dan ia perlihatkan minumnya itu kepada para sahabat. Ketika Nabi sudah meminum air itu, maka sahabat-sahabat semuanya ikut meminum. Itulah pengaruh lisanul hal, pengaruh ketauladanan, dan ketauladanan ini sangatlah penting. Sebagai orang tua memang harus seperti itu, memberikan contoh dan ketauladanan bagi anak-anak. Saya berikan satu contoh. Di sekolah betapa guru-guru telah membimbing anak-anak ini. Hei anak-anakku, jauhi telinga kalian dari hal-hal yang tidak baik. Jangan jangan sampai telinga ini mendengar sesuatu yang tidak baik, karena telinga ini nanti ada pertanggungjawabannya. Kan itu yang diajarkan, ada diajarkan oleh guru seperti itu. Bagaimana kita bisa menjaga pandangan, menjaga telinga. Nah sekarang datanglah orang tua, kapan-kapan masa liburan, nanti dijemput, dibawa pulang. Pada saat pulang dari pondok sampai ke rumah, kira-kira di mobil diputar apa? Musikkah? Murattalkah? Ketika anak-anak diajar di sekolah, jangan dengarkan hal-hal yang seperti itu. Tapi pada saat perjalanan pulang justru orang tua memperdengarkan itu. Hilang semua kaji di pondok nih. Dalam waktu sesaat menjelang sampai ke rumah. Apa sebabnya? Orang tua. Diajarkan pula di sekolah bahwa kita harus menutup aurat. Gak boleh buka aurat. Sebagai umat Islam wajib taat. Karena itu adalah bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dosa besar kalau membuka aurat. Tiba-tiba sampai di rumah, ibunya duduk-duduk di teras atau jemur-jemur pakaian, tidak nutup aurat. Berarti tidak sejalan dengan yang didapatkannya di sekolah. Maka perlu ada kerjasama. Ini persoalan ketauladanan bagi orang tua. Untuk anaknya ini menjadi penting. Agar sama-sama berhasil. Kalau enggak, jangan diharap nanti bimbingan anak-anak ini hanya dapat dari guru, tetapi harus didapat juga dari orang tua. Kalau tidak ada kerjasama seperti itu, barangkali kita tidak akan berhasil. Dan Rasul ternyata memang andalan utama, cara pertama dalam mendidik generasi itu adalah dengan cara al-qudwatul hasanah. Maka ada ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam kepribadian Nabi itu ada uswatun hasanah. Ini pada poin yang pertama. Yang kedua, di antara cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga dalam mendidik generasi sahabat dulu, itu menggunakan skala prioritas. Apa skala prioritas? Mana yang terpenting untuk kemudian setelah itu yang penting. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal
Rasul mengutus Muaz ibnu Jabal ke wilayah Yaman. Untuk apa Rasul mengutus? Untuk berdakwah. Ada perintah Nabi ketika itu, dan itu adalah prioritas dalam menyampaikan agama, prioritas dalam mendidik. Apa yang harus dibina dulu anak-anak ini, apa yang harus dibina masyarakat itu. Maka pesan Rasul kepada Muaz ketika itu, ya Muaz, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Hai Muaz, kamu akan mendatangi ahlul kitab wilayah Yaman. Ajarkan mereka, ajak mereka pertama sekali ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Berarti persoalan akidah. Setelah itu baru masalah solat. Setelah itu baru masalah zakat. Dari riwayat ini sesungguhnya kita dapat mengambil pelajaran, ada prioritas di dalam mendidik. Maka persoalan akidah ini adalah prioritas pertama. Sulit kita akan mengajarkan hal-hal yang lain sebelum mereka memiliki kekuatan akidah yang kuat. Nah, yang ketiga, Nabi suka dalam bentuk dialog dan berdiskusi. Ada banyak cerita, ada banyak kisah dalam hadis-hadis Nabi bagaimana dengan cara berdialog dan khitab nalar itu membuat seorang sahabat meninggalkan sesuatu yang mungkar untuk selama-lamanya. Padahal sebelumnya menurut dia tidak bisa untuk meninggalkan itu. Satu contoh, ada seorang pemuda, Nabi di tengah-tengah sahabat ketika itu ada seorang pemuda. Pemuda itu bilang, ya Rasulullah, saya ingin menjadi muslim yang baik. Ingin sekali menjadi muslim yang baik, tapi izinkan saya untuk melakukan satu hal ya Rasulullah. Apa itu kata Rasul? Padahal dia ingin menjadi muslim yang baik, tapi ingin diizinkan melakukan satu hal, dan itu salah besar. Apa yang ingin diizinkan tadi itu? Izinkan saya untuk tetap berzina. Pada saat dia ingin menjadi muslim yang baik, tapi minta diizinkan untuk melakukan sesuatu yang sebagai dosa besar. Nabi mengajak dia berdialog ketika itu tanpa menyebut-nyebut ayat. Apa kata Rasul? Sini kamu sebentar. Dipegang lututnya oleh Nabi sambil ngobrol bercerita. Kamu minta izin apa tadi katanya? Minta izin untuk tetap bisa berzina. Lalu kata Rasul, wahai pemuda, bagaimana menurut kamu? Mau tidak kamu kalau seandainya perbuatan yang sama itu dilakukan oleh orang kepada adik perempuan kamu? Apa jawabannya? Enggak ya Rasulullah. Kalau seandainya perbuatan yang sama dilakukan kepada ibu kamu, mau enggak? Enggak ya Rasulullah. Kalau itu dilakukan orang kepada bibi kamu, mau enggak? Enggak ya Rasulullah. Disebutkan satu persatu oleh Nabi keluarga perempuannya, dan jawabannya sama, enggak suka. Lalu apa kata Rasul? Kalau kamu tidak suka diperlakukan seperti itu, semua orang juga tidak suka untuk melakukan itu. Ketika itulah beliau berjanji, kalau begitu ya Rasulullah, mulai hari ini saya tidak akan melakukan hal itu. Dijabat tangannya oleh Rasulullah, lalu didoakan oleh Rasul, Allahumma ghfir lahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosanya dan jaga kehormatannya. Dialog-dialog seperti itu sering kali dilakukan oleh Nabi. Bahkan Nabi tidak jarang untuk bertanya tentang sesuatu ketika ingin memberikan satu pemahaman. Nabi pernah bertanya kepada sahabat, bilang begini, wahai sahabat-sahabatku, atadruna manil muflis? Apa arti hadis itu? Atadruna anil muflis? Tahukah kalian wahai sahabat-sahabatku siapa itu orang muflis? Apa arti muflis? Bangkrut. Tahukah kamu siapa itu bangkrut? Apa kata sahabat ketika itu? Orang bangkrut itu ya Rasulullah adalah orang yang rugi dalam bisnis.
Kalau dia buka bisnisnya lalu rugi, itulah bangkrut. Oh, kata Rasul, enggak, itu yang bangkrut itu. Ketika itulah Nabi memberikan penjelasan. Dan ketika Nabi memberikan penjelasan setelah mereka salah dalam menjawab, itu sangat lama ingatnya dalam hati dan dalam pikiran sahabat. Kata Rasul, yang bangkrut itu adalah ketika nanti di akhirat ada di antara orang yang pahalanya diserahkan kepada orang lain karena dia terlalu banyak menghibah, menghina, memaki-maki, mencaci maki saudara-saudaranya. Jadi kalau dimaki-maki, ada orang memaki-maki saudara-saudaranya atau memfitnah, menyampaikan berita-berita bohong, nanti di akhirat pahala orang yang memaki-maki tadi itu akan diserahkan kepada orang yang dimakinya, kepada orang yang difitnahnya. Kalau habis pahalanya untuk diserahkan, dosa orang itu justru dipindahkan kepada orang yang memaki-maki. Itulah ternyata yang bangkrut, yang ketika sudah dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah lupa lagi oleh para sahabat. Ikhwati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memberikan pelajaran itu melalui kisah, melalui cerita-cerita, dan saya kira semua orang suka dengan cerita. Yang suka cerita itu tidak anak-anak aja, bapak-bapak pun juga suka cerita. Maka Nabi memilih salah satu dari cara untuk memahamkan pada agama ini itu melalui cerita, melalui kisah. Maka nanti ambillah kisah-kisah yang benar, ambillah kisah-kisah Qur'ani, ambil kisah-kisah yang berdasar, bukan dihiasi anak ini dengan dongeng-dongeng. Karena banyak orang tua kadang memberikan cerita-cerita dongeng, perahu terkelungkup jadilah dia gunung, sekali tendang aja ini jadi bukit. Ini kan cerita-cerita dongeng yang sama sekali tidak mungkin terjadi. Tetapi kalau diberikan cerita-cerita yang memang cerita Qur'ani, yang di dalamnya ada pelajaran, apa contohnya? Coba bayangkan, kalian pernah membaca kisah Nabi Musa? Cerita Nabi Musa ketika mencari Nabi Khidir. Ada ayat dalam surat Al-Kahfi. Ada ayat dalam surat Al-Kahfi yang menceritakan perjalanan Nabi Musa mencari Nabi Khidir. Dan tentu saja ayatnya panjang dalam surah Al-Kahfi. Siapa yang hafal satu atau dua ayat? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Terus satajiduni insyaallah. Khalas, yang penting bagi saya ayat pertama tadi itu, yang pertama kamu sebutkan, karena itu yang ingin saya sampaikan. Apa tadi bunyinya? Lan tastati'a ma'iya sabra. Apa artinya? Sesungguhnya wahai Musa, kalau kamu ikut saya, karena sebelumnya kan hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Boleh saya ikut kamu, hai Khidir, tapi ajarkan saya apa yang telah diajarkan Allah kepada kamu. Kamu tidak akan sanggup untuk sabar bersama saya. Berarti pelajarannya dalam menuntut ilmu tidak mudah belajar tuh. Ini duduk di majelis ilmu ini aja, kalau tidak sabar pergi kita. Berapa banyak juga di antara kita yang tidak bisa sabar dalam menuntut ilmu. Lebih enak duduk-duduk ngopi pinggir tuh. Bawa termos, bawa makanan, duduk-duduk di bawah pohon tuh. Jauh lebih nikmat daripada duduk di majelis kalau bukan karena sabar.
Lan tastati'a ma'iya sabra. Tafadhal. Ada hadiah untuk kamu. Ini buku Fikih Nawazil. Fikih Nawazil itu artinya adalah fikih kontemporer. Jadi ada banyak masalah yang dibahas di dalam buku ini. Contohnya, kan kita diminta untuk menjawab azan kalau kita dengarkan. Sekarang azan di radio perlu kita jawab enggak? Azan RCTI perlu enggak kita jawab? Padahal Nabi bilang ucapkan sesuai dengan yang diucapkan muazzin. Ada zakat tanah atau enggak? Ini masalah-masalah kontemporer. Satu saat saya yakin kamu akan memerlukannya. Baca, pahami baik-baik, insya Allah di dalamnya ada ilmu. Jazakumullah khair. Kam hafizta min al-Quran? Khamsa? Arba' 20. Arba'un nas. Arba'un nas. Masmu abik Zulham. Hal huwa hadir? Lamma yahdur. Ini anak dari Bapak Zulham, tapi dia belum hadir. Mudah-mudahan nanti dia bisa hadir. Ijtahid fi dars insyaallah. A'anakallah. Nah, jadi kalau kita ambil dari Al-Quranul Karim, pertama ceritanya pasti. Yang kedua, pelajarannya bisa untuk kita kerjakan. Tapi kalau kita ambil dongeng-dongeng yang ada, ceritanya tidak pasti dan tidak mungkin untuk dikerjakan. Apalagi kalau seandainya api, ada kekuatan api, ada kekuatan air, kan macam-macam itu. Apa namanya itu yang cerita anak-anak itu? Berubah kekuatan angin, bisa merobohkan gunung. Mana ada? Tidak ada cerita itu. Tapi kalau tongkat bisa jadi ular, cerita Nabi Musa, tongkat bisa jadi ular. Dan itu pasti karena Allah yang menceritakan. Tongkat bisa membelah laut. Itu ada cerita dalam Al-Quranul Karim. Maka Rasulullah SAW dalam mendidik sahabat dulu, ada kecenderungan dia untuk mengambil kisah-kisah pada masa dahulu untuk kemudian diambil pelajarannya. Apa contohnya? Kata Rasul, dia menceritakan apa yang terjadi pada Bani Israel. Ada katanya seorang perempuan yang nakal. Seorang perempuan tuna susila, perempuan nakal. Dalam perjalanannya untuk menuju perbuatan nakalnya itu, dia lihatlah seekor anjing. Ada seekor anjing yang kehausan, tetapi anjing itu tidak mampu untuk mengambil air yang ada di sumur itu. Padahal dia sangat kehausan sekali, menjulurkan lidah karena kehausan. Ketika itu perempuan nakal tadi dengan hati merasa iba, dia ambil air itu pakai sepatunya sendiri, kemudian dia kasih minum kepada anjing itu, dan ternyata cara itu bisa menghapus dosanya untuk kemudian dia bisa masuk surga. Sementara ada pula seorang ibu yang memenjara seekor kucing, hendak pula dia kasih makan, tapi dikurungnya kucing itu sampai mati. Dan ternyata itu pula yang menyebabkan dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali kisah-kisah Nabi sampaikan dalam persoalan ukhuwah, dalam persoalan persahabatan umpamanya. Kata Rasul, dulu ada seseorang dari Bani Israel yang pergi ke satu tempat yang jauh, hanya ingin ketemu seorang saudaranya, bukan untuk tujuan dunianya, bukan untuk tujuan apa-apa selain daripada karena dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya datanglah seorang malaikat utusan Allah untuk memberitahukan kepada laki-laki tadi, karena dia mencintai saudaranya bukan karena urusan dunia tapi karena Allah. Maka malaikat itu mengatakan, Allah juga mencintai kamu sebagaimana kamu telah mencintai saudara kamu
karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Tentu saja akan ada banyak banyak poin ya. Saya tidak ingin sampaikan semuanya. Tapi kalau seandainya ingin tahu lebih lengkap, ada sebuah buku yang saya tulis, itu sudah dicetak di Bogor. Judulnya Mendidik Seperti Rasul. Kalau dicari di internet bisa terbuka di Google, tulis Mendidik Seperti Rasul, tulis Helmi Basri. Insya Allah keluar itu. Itu ada poin, ada banyak poin, belasan poin. Bagaimana cara Nabi mendidik generasi. Bahkan disebutkan di situ salah satunya adalah murajaah. Bagaimana Rasul memurajaah hafalan para sahabat. Maka teori-teori murojaah yang dilakukan sekarang itu oleh guru-guru kita, itu bagian dari cara Nabi. Dipanggil oleh Rasul, Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, tolong bacakan pada saya Al-Quran. Apa kata Ibnu Mas'ud? Aqra'u wa ilaika unzil. Pantaskah saya yang membaca sementara kepada kamu diturunkan? Berarti murojaah. Apa kata Rasul? Saya ingin mendengar Quran itu dari orang selain saya. Maka dibacalah oleh Muaz Ibnu Jabal, oleh Ibnu Mas'ud. Ada juga di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, diminta oleh Rasul pada sahabatnya, minta coba diulang lagi doa yang saya ajarkan kemarin. Itu namanya konsep murojaah. Itu cara Nabi. Jadi kalau kalian nanti sedang murojaah bersama seorang guru, berarti kalian mengikuti cara Nabi. Ibaratnya itu kalian adalah sahabat, sedangkan gurunya adalah pada posisi Rasul yang sedang mendengarkan. Ada juga di antara cara Nabi itu, Nabi paling cerdas untuk melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada sahabatnya. Dan Nabi mengarahkan sahabat itu sesuai dengan kecenderungan tadi. Nabi pernah menyuruh Zaid bin Sabit untuk mempelajari bahasa Suryaniyah, bahasa Ibrani. Nabi bilang, kamu orang yang cerdas, kamu pelajari bahasa itu. Karena saya sering nulis surat, khawatir nanti surat itu ditambah, dikurangi oleh mereka, dan saya tidak paham. Diminta oleh Nabi untuk belajar. Dipelajarilah oleh Zaid bin Sabit bahasa Suryaniyah, selesai khatam semuanya dalam waktu 17 hari. Semua bentuk kaidah-kaidahnya selesai sama Zaid bin Sabit. Bahasa Suryaniyah, bahasa Ibrani. Berarti ada kecenderungan. Nabi juga bilang, a'lamukum bil halali wal haram Muaz ibnu Jabal, a'lamukum bil faraid Zaid bin Thabit. Berarti Nabi paham dia karakter sahabatnya. Ini orang yang paling paham dengan halal dan haram. Ini orang yang paling mengerti dengan persoalan faraid. Kemudian mana yang menjadi kecenderungan untuk kemudian diarahkan, dan biasanya kalau sudah diarahkan tentu akan mendapatkan semangat baru bagi seorang murid. Baik ikhwati fillah, mungkin saya tidak akan sampaikan poin-poin yang lain agar kita bisa berdiskusi. Kalau seandainya ada hal-hal yang perlu untuk dipertanyakan, baik dari orang tua ataupun dari anak-anak kita, dipersilahkan jika ada. Terima kasih. Ada? Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Jadi persoalan memaafkan yang memang sudah menjadi karakter akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika ada orang yang berniat untuk membunuhnya dan tidak berhasil, dan dia berkesempatan untuk membunuh orang yang sama, tapi ternyata Rasul tidak membunuhnya, dan itu bukti karakter pemaaf yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang bagaimana sikap itu bisa kita terapkan pada orang-orang yang memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak pada tempatnya atau tidak benar seperti yang disampaikan tadi itu. Apa tadi contohnya? Yang menuduh karakter-karakter Khawarij itu ada pada Salafi Wahabi atau apa-apalah istilahnya itu. Wallahu alam, tidak usah terlalu risau dengan istilah-istilah, karena istilah itu nama saja itu tidak cukup. Tidak hanya cukup label nama, tapi yang nama itu harus diikutkan dengan karakter dan hakikat yang sesungguhnya. Ini minuman namanya La Segar. Kalau seandainya minuman ini ditulis di luarnya ini bir umpamanya, kamput umpamanya, apa berubah hukumnya? Enggak kan? Jadi nama bukan jadi patokan. Yang jadi patokan adalah substansi. Ada mobil pick up, beli nanti aksesoris Fortuner, tempelkan di mobil pick up itu, berubah pick up jadi Fortuner? Enggak kan? Penuh oleh aksesorisnya di sekelilingnya, tetap aja pick up adalah pick up. Oleh karena itu, tidak usah risau dengan tuduhan-tuduhan. Ada orang bilang itu adalah ciri-ciri Khawarij. Khawarij itu orangnya suka bicara tauhid umpamanya. Itu hanya datang dari orang-orang yang tidak mengerti. Oleh karena itu tidak mesti risau hal-hal yang seperti itu. Bertahan saja di atas apa yang kita pahami sebagai sebuah kebenaran. Bertahan saja di atas sebuah sunnah Rasul. Apapun diberikan nama label oleh seseorang, mungkin karena kebenciannya, mungkin karena ketidaktahuannya, atau mungkin karena dia iri karena ternyata dakwah yang bermanhaj salaf itu berkembang terus. Bisa saja mereka menjadi iri lalu dibuatkan isu-isu agar tidak berkembang. Abaikan itu semua, tidak perlu berdebat dan jadilah orang pemaaf sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali perlu untuk diberikan penjelasan di counter itu mungkin iya, agar orang-orang tidak paham, tidak terpengaruh oleh istilah-istilah itu, dan mungkin perlu diberikan penjelasan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada lagi? Syabab al-ikhwan, indakum soal? Allazi indahu soal lahu hadiah. Allazi indahu soal lahu hadiah. Soal. Tafadhal. Iya. Bagaimana cara menghindarkan anak-anak kita dari orang-orang yang suka memakan makanan yang haram? Iya, iya.
Ya, baik. Berarti sebagai orang tua tentu perlu memberitahukan kepada anak-anaknya mana yang halal, mana yang haram, itu dulu agar jelas. Karena dalam hadis dikatakan innal halala bayyin. Coba lanjutkan. Siapa yang mau melanjutkan hadisnya? Umurun karai maharim. Lawhiyal kalbu. Baik, masih ada buku untuk kamu. Ini buku judulnya Hadis dan Sains. Menelusuri relevansi antara hadis dan sains dalam bingkai i'jaz ilmi. Jadi mencoba untuk mengkorelasikan hadis-hadis Nabi ternyata ditemukan kebenarannya oleh ilmuwan-ilmuwan hari ini. Kenapa kita kalau bersin harus alhamdulillah? Alhamdulillah biasanya untuk apa? Untuk hal-hal yang baik. Sekarang bersin alhamdulillah. Ilmuwan menemukan berarti bersin itu satu kebaikan bagi kita. Kenapa kalau kita ngantuk menguap lalu kata Rasul tutup mulut? Kenapa? Itu ditemukan oleh ilmuwan. Nabi memang tidak menyampaikan kenapanya, tetapi ilmuwan yang mempelajarinya. Ini hadis dan sains. Tafadhal. Jazakallah khair. Barakallah. Masmuk Muhammad Miftah Al-Khair. Min aina ant? Min Pekanbaru. Masmu abik? Muhammad Muhid. Hal huwa hadir? La yahdir. Baik. Afwan. Jazakallah khair. Lah, jadi yang pertama sekali beritahu dulu mana yang halal, mana yang haram. Kalau itu semua sudah jelas, yang halal berarti untuk diambil, yang haram berarti untuk ditinggalkan. Kalau sudah jelas mana yang halal, mana yang haram, dan berdasarkan pada kekuatan iman dan keyakinan kita kepada Allah, dengan cara itulah nanti kita akan bisa memberitahukan, oh nah itu adalah perbuatan yang salah. Ada kawan ayah orang suka-suka gini, tapi itu bukan untuk dicontoh. Tidak pula mengajak dia ghibah. Tapi yang jelas intinya adalah agar dia tidak, dan agar dia paham bahwa itu adalah satu kesalahan. Nah, maka tugas utamanya tentu saja adalah untuk memberitahukan mana yang halal dan mana yang haram. Di sinilah perlu kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah. Sekolah sudah membina ini halal, ini haram. Kira-kira orang tua membantunya enggak untuk menegaskan mana yang halal, mana yang haram? Itu di rumahnya. Tapi ketika di sekolah diberikan penjelasan ini haram, di rumah ternyata itu biasa-biasa saja. Jangan-jangan anak-anak jadi bingung. Iya haram kan nih. Berarti ini lagi-lagi fungsi orang tua dalam mendidik anaknya. Sekira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ikhwati fillah, sekira cukup. Masih ada? Silakan.
Iya. Iya. Ada reward, ada punishment. Dan Nabi melakukan itu. Hal-hal yang dipandang baik oleh Nabi, lalu Nabi memberikan penghargaan. Untuk hal-hal yang salah, Nabi memberikan sanksi. Itu Ka'ab ibn Malik kan orang semua pergi berperang. Itu dalam perang Tabuk. Adalah 3 orang di antara sahabat yang tidak ikut. Salah satunya adalah Ka'ab ibn Malik. Kenapa dia tidak ikut? Ini yang jadi pertanyaan. Semua orang ikut. Karena memang perang Tabuk itu terjadi di musim panas. Musim panas itu biasanya panen korma. Dan Tabuk itu jauh dari Madinah. 300-an kilo dari Madinah Tabuk itu. Sudahlah musim panas, lokasinya jauh, musim panen korma. Kan godaannya banyak nih. Mending panen korma daripada pergi perang. Tapi orang semua sahabat-sahabat yang lain pergi berperang. Adalah 3 orang. Salah satunya di antaranya Ka'ab ibn Malik. Apa sanksinya oleh Nabi ketika itu? Jangan kalian ucapkan salam kepada Ka'ab. Kalau dia salam jangan jawab. Ini tidak dijawab salam itu saja oleh sahabat dulu, itu luar biasa, tersiksa batinnya. Datang Ka'ab, assalamualaikum, tidak ada yang jawab. Karena salahnya dia tidak ikut berperang pada saat orang semuanya ikut berperang. Sampai akhirnya Ka'ab mengikat badannya di tiang masjid. Diambilnya tali, diikat badannya di tiang masjid. Apa kata Ka'ab? Jangan ada yang melepaskan ikatan ini kecuali Rasul. Kalau Rasul yang melepaskan ikatan, sebetulnya Rasul memaafkan kan? Begitu dia merasa bumi ini, dunia ini sempit, karena dia telah melakukan satu kesalahan. Dan hukumannya oleh Nabi, jangan ucapkan salam dan jangan jawab salamnya. Boleh dapat pelajarannya. Dan ternyata terapi itu berhasil. Penyesalan yang luar biasa dari Ka'ab dan juga dari 3 orang lainnya. Sampai pada akhirnya turun ayat, kemudian Rasul sendiri yang melepaskan itu. Maka ada yang namanya sanksi. Lalu apa sanksinya? Sanksinya inilah yang harus selalu untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Bukan sanksi yang menyakitkan. Boleh hendak sang istri dipukul oleh suami karena bersalah? Boleh kan? Ada ayatnya kan? Pisah ranjang. Kalau ada yang nusus, perempuan yang nusus, ada hukumannya. Pisah ranjang. Dinasehati pisah ranjang, kemudian pukul. Tetapi apa makna pukul di sini? Darban ghairu mubarrih. Darban ghairu mubarrih itu artinya adalah pukulan yang tidak menyakitkan. Kalau dalam kisah-kisah sahabat dulu, mereka pukul pakai ujung jilbabnya. Karena yang diinginkan bukan pukulannya itu, tapi perasaannya. Karena kalau seorang istri dipukul oleh suaminya, tentu perasaannya menjadi tidak enak. Karena dipukul oleh seorang suami. Tetapi darban ghairu mubarrih. Maka dalam memberikan sanksi ada boleh. Dalam sistem pendidikan pun bisa seperti itu. Tapi lagi-lagi tidak untuk menyakiti. Bahkan dalam catatan sejarah dikatakan Umar bin Khattab itu meletakkan rotan di dindingnya untuk mendidik anak-anaknya. Kalau salah, rotan itu menjadi bagian kamu. Oleh karena itu sekali lagi dalam Islam ada penghargaan dan ada pula sanksi. Tapi lagi-lagi berikanlah sanksi yang memang selalu mendidik, bukan sanksi untuk menyakitkan. Dilocaknya patah tangan awak itu kan pemasalah sudah nyawa ya. Wak locaknya patah tangannya. Kan awak juga bayar anak-anak awak. Bukan itu. Boleh kasih sanksi, tapi sekali lagi untuk mendidik dan memberikan kebaikan bagi kehidupan dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Barangkali ini mungkin yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapatkan, ada sesuatu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Semoga kita dan anak-anak kita tetap semangat untuk menjadi orang baik, semangat untuk taat kepada Allah, dan kita doakan semua anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang rajin menghafal Quran, rajin memahaminya, dan rajin mengamalkan isi Al-Quran. Karena tiada guna hafalan kalau seandainya tidak diikutkan dengan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.